Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya sendiri adalah Anjar Dwi Mursito dengan NIM 19650022. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil kerja saya atau program yang saya buat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah basis data kelas B jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Fajar Rohman Hariri selaku dosen pembimbing dan juga sekaligus dosen pengempu mata kuliah basis data. Langsung saja kita masuk ke program yang saya buat. Sebelum masuk ke sini saya akan tampilkan dulu database yang saya buat. Database yang saya gunakan di sini yaitu MariaDB. Ini adalah database yang saya buat dengan nama toko kamera. Ada 3 tabel di dalamnya, yaitu tabel kamera, tabel penjual, dan juga tabel penyewaan. Kita lihat rancangan database-nya. Di sini ada tabel kamera, tabel penjual, dan tabel penyewaan. Yang tabel kamera itu sendiri memiliki atribut yaitu ID kamera sebagai primary key, merek, tipe, jenis, harga, dan stok. Tabel penyewaan, ID penyewaan sebagai primary key, asalnya nama penyewa, nomor telepon, alamat, tanggal sewa, ID kamera sebagai foreign key, dan ID penjual sebagai foreign key dari tabel penjual. Tabel penjual itu sendiri memiliki atribut yaitu ID penjual sebagai primary key, nama penjual, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Langsung saja kita masuk ke program yang saya buat pada Java NetBeans-nya. Di sini yang saya buat itu ada 5 frame dan 1 kelas koneksi untuk mengkoneksikan database saya ke program Java yang saya buat. Langsung saja kita masuk ke frame login-nya, kita run. Berhasil koneksi. Ini dia frame login yang saya buat. Jadi di sini penjual login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam program. Apabila penjual ataupun pemilik dari toko sewa kamera ini belum memiliki ID dan password, bisa langsung klik daftar. Akan muncul frame daftar. Kita coba daftar ya. Kita coba daftar 19 ID 19650022, nama Anjar Dwi Mursito, Anjar Dwi Mursito, gender L 08082185 45 42 46, alamat Palembang. Password andaikan kita ambil dari nama saya sendiri, Anjar. Jadi yang dijadikan untuk login nanti yaitu pada pada ID dan juga pada password. Kita klik daftar, maka nanti info-info ini akan disimpan pada tabel
penjual pada database yang kita buat tadi. Daftar. Registrasi berhasil koneksi. Kita masukkan 1965 password Anjar. Kita masukkan. Kita masuk, maka akan masuk ke menu kamera, ke Gframe menu. Di menu ini ada dua, yaitu menu dan kamera, dan juga ada tombol back di sini. Kalau back dia kembali ke awal ke menu login. Kita masukkan ke kamera. Nah, di sini penjual atau pemilik toko sewa kamera bisa menginputkan kamera yang ingin disewakan kepada customer. Seandainya ini saya sudah inputkan satu kamera, kita inputkan satu kali lagi, dua, merek Canon M3 M3 jenis mirrorless, harga sewa 50.000 per hari. Stok kita buat 5. Nah, jika kita simpan, maka dia akan tersimpan di database kamera yang telah kita buat tadi. Ini yang menu yang saya buat, yaitu hapus dan edit. Kalau edit bisa di sini, kita bisa ubah Nikon, kita buat di SLR yuk. Coba kita buat di SLR, kita edit. Maka dia udah berubah menjadi di SLR. Begitu juga menu hapus. Tanda kita hapus dari ini, maka dia akan hilang datanya dari database. Kita kembali, coba kembali. Kita masuk ke menu penyewaan. Misalnya kan di sini ada customer yang mau menyewa, maka masuk ke menu ini. Kita masukkan ID customernya, terserah ini berdasarkan nick dari dia atau nomor KTP atau nomor SIM dan segala macam, itu bisa menjadi ID penyewa. Seandainya kita masuk di sini, jangan banyak-banyak ID-nya. Andaikan ini nick dari customer 12345 ya. Namanya seandaikan Bayu, nomor telepon 08 21 32 43 23 21, alamat Malang. ID kamera tadi yang belum dihapus yaitu 2. ID penjual kita masukkan ID kita 19650022 yang sudah kita relasikan. Tanggal sewa, mulai tanggal menyewa kamera itu kapan? Seandai 1 Desember 2020. Simpan. Data berhasil disimpan. Data akan ditampilkan di database, dan disimpan pada database penyewaan yang telah kita buat tadi. Ada ID penyewa, nama, nomor telepon, alamat, tanggal ininya, tanggal apa? Nyewanya. Itu kan sudah ada harga per harinya. Jadi kalau mulai 1 Desember dan dia mulanginya tanggal berapa, tinggal hitung saja
tinggal hitung saja berapa ininya duit yang harus dia bayar ke penjual. Ini ID penjualnya. Penjualnya seandainya toko kita banyak penjual, banyak pegawai. Jadi bisa masukkan yang menjual, yang menyewakan barang tersebut siapa. Bisa ditampilkan di sini. ID kamera yang disewakan itu kamera jenis apa di sini yang telah kita relasikan tadi. Mungkin itu saja program yang saya buat. Ini masih versi betanya, mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman nantinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu kita cek ke database yang saya buat ya. Kita cek apakah muncul tadi yang kita inputkan pada kamera sekaligus semuanya. Select all from kamera. Kita cek ya sebelum saya akhiri. ID kamera yang kita masuk tadi 2 Canon M3 ininya, jenis, harga, stok ini sudah ada masuk, berarti terkonek dan kita masuk tadi Kak. Kita masukkan dari penjual, kita lihat terhubung atau tidak. Sama, terhubung juga. Ini saya coba-coba sebelumnya. Ini yang saya masukkan tadi, info-infonya, info pegawainya dari sewa kamera tersebut, dan juga select all from penjualan, from penyewaan, tabel ketiga, penyewaan. Kita lihat berhasil juga terkoneksi dengan database yang kita buat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan dalam rangka memenuhi mata kuliah basis data kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.